Perdebatan mengenai kepemilikan atas Pulau Pasir atau Asmore Reef akhir-akhir ini mencuat di media lokal maupun internasional. Sebagian pakar hukum, pengamat dan masyarakat meyakini pulau milik Australia ini adalah bagian dari NKRI. Asmore Reef dikenal sebagai Pulau Pasir oleh orang Indonesia. Namanya berasal dari kata dalam bahasa Rote, Nusa Solokaek. Menurut Badan Pemerintah Geoskin Australia, Pulau Pasir adalah bagian dari Kepulauan Asmore dan Kartir. Klaim Australia didasarkan pada nota kesepahaman MOU nelayan Indonesia dengan Australia tahun 1974. Namun sebenarnya di tahun 1997, RI Australia kembali menekan MOU terbaru soal penentuan batas-batas wilayah di kawasan Pulau Pasir. Mengintip situs resmi Australia, ga.gov.au, pulau itu digambarkan terletak di tepi luar landas kontinen di Samudra Hindia dan Laut Timur. Sekitar 320 km di lepas pantai barat Laut Australia dan 170 km selatan Pulau Rote Indonesia. Mereka memiliki luas gabungan 1,12 km persegi, yang terbesar adalah sekitar 1 km panjangnya. Nelayan Indonesia mengunjungi Asmore Reef setiap tahun di bawah kota kesepahaman yang ditandatangani oleh pemerintah Australia dan Indonesia yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan wilayah laut yang telah mereka akses secara tradisional selama berabad-abad. Untuk menyikapi masalah ini, harusnya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan jalur diplomasi dan TNI kerahkan kekuatannya untuk positive occupation. Ini malah Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan terlalu terburu-buru bahwa Pulau Pasir milik Australia. Ada apa gerangan? Penulis curiga ada sesuatu yang tidak diungkap di publik dalam masalah sengketa Pulau Pasir ini. Perdebatan ini berakar dari pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Timur, Rote, Sabu dan Alor di Laut Timur, Ferdi Tanoni. Dia adalah ketua yayasan yang memperjuangkan hak rakyat NTT atas Laut Timur, yakni Yayasan Peduli Timur Barat. Ferdi juga merupakan peraih penghargaan Civil Justice Award nasional dari Presiden Australian Lawyer Alliance, ALA. Mantan agen imigrasi ini menyebut Pulau Pasir bagian dari Indonesia. Menurut penulis dari referensi Heritage yang dia peroleh ketika pada masa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa atas kerajaan belum Indonesia, Netherlands Indie, pemerintah India Belanda, telah dilakukan pencatatan dan pengukuran atas lokasi Pulau Pasir tercatat dalam Akte van Eigendom, seluas lebih kurang tertanda Oppervlakte 25,6 ribuan hektar berdasarkan surat ukur tertanda bulan Juli tahun 1927 atas nama seorang bangsawan Indonesia. Seharusnya pemerintah meneliti dan mengumpulkan semua informasi data terkait Pulau Pasir ini, termasuk mendengarkan suara rakyat di sana. Di samping mempelajari sejarah, ada juga surat Akte van Eigendom dan Verponding yang diterbitkan Belanda pada saat itu atas nama Nyimas NJ adalah warga negara Indonesia atas Pulau Pasir tersebut. Dengan bukti kepemilikan surat Akte van Eigendom dan Verponding bisa dibuktikan secara forensik ke Belanda. Apa betul benar adanya? Pemerintah harus membentuk tim khusus untuk investigasi dalam masalah ini. Apapun yang berkaitan kedaulatan negara, sejengkal tanah pun kita tidak boleh abai. Apalagi saat ini pihak Australia telah terang-terangan mengusir nelayan Indonesia dengan menembakkan senjata dan menenggelamkan mereka. Pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang dan lakukan penelitian dengan teliti agar Pulau Pasir ini dapat dipertahankan sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
Penulis, pengamat militer dan pertahanan, Ketua Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara. Australia dituduh terkait dengan penembakan kapten kapal nelayan Indonesia oleh kru kapal perang Papua Nugini, namun negeri kanguru membantah tudingan tersebut. Pemerintah Australia membantah tuduhan yang diangkat di laporan media mengenai keterlibatan dalam insiden yang menyebabkan kematian seorang nelayan Indonesia. Demikian pernyataan pasukan perbatasan Australia di situs resminya. Tudingan ini bermula ketika salah satu media Papua Nugini, kabarpapua.com, mewawancarai seorang anggota kru kapal nelayan Indonesia tersebut, Nathanael. Nathanael bercerita kejadian berawal saat ia bersama awak kapal KM Calvin 02 lainnya baru saja membuang jaring di perairan Papua Nugini. Saat hendak keluar dari perairan itu, mereka berpapasan dengan kapal perang Papua Nugini yang sedang berpatroli. Kru kapal patroli itu kemudian melepaskan tembakan ke arah KM Calvin 02 menewaskan sang kapten, Sugeng. Kalau saya tidak bersalah, kapal perang yang mereka gunakan bernomor lambung 401, ujar Nathanael. Salah satu media pertahanan Over Defense kemudian membahas bahwa armada bernomor lambung 401 terkait dengan kapal perang HMPNGS Ted Diro merupakan satu dari 3 kapal patroli kelas Guardian yang dikirimkan Australia untuk Papua Nugini. Namun Australia menyatakan bahwa Komando Perbatasan Maritim MBC mereka tak terlibat dalam operasi patroli apapun dengan militer Papua Nugini.